Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan podcast agribisnis dari TML Organic Farm. Dan seperti biasa di sesi kali ini kita akan menampilkan inspirasi para praktisi agribisnis mulai dari pertanian, peternakan, dan juga perikanan yang bisa menjadi inspirasi dan edukasi untuk para praktisi supaya Anda bisa kemudian membuka agribisnis milik Anda sendiri. Oke, kali ini untuk sesi yang sekarang kita akan mengundang seorang praktisi di bidang perikanan. Yang spesial tentang beliau ya, itu adalah beliau bukan dari background pendidikan perikanan. Nah, beliau ini sekarang kolamnya sudah banyak, ada di Cibinong dan ada juga di Bekasi sekarang yang sedang dikembangkan, sudah malang melintang di dunia perikanan, utamanya ikan nila melalui konsep bioflok dan sudah menjalankan ya jatuh bangun di dunia perikanan. Siapa dia? Kita akan langsung sambut Pak Fajar. Nah, jadi nanti Anda bisa bertanya secara langsung melalui sosial media kami di Instagram ataupun di YouTube ya. Dan bagi Anda yang nanti tertarik untuk berkunjung langsung ke kolam Pak Fajar, nomor kontak dan deskripsi alamat kami sertakan di akhir dari sesi kita kali ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung belajar bersama dengan Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penggiat agribisnis organik dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan podcast series dari TML Farm. Pak Fajar, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Majelis Taklim Al TML Mukaromah. Nah, ya wajahnya keren-keren banget tuh, ya, kinclong-kinclong. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, Segar-segar. saya ini tidak sengaja bertemu dengan Pak Fajar karena atas permintaan dari atasan, jadi datang berkunjung, silaturahmi, dan berkonsultasi dengan Pak Fajar tempo hari. Ternyata kolamnya gede banget. Kolamnya gede, ikannya besar-besar, makannya lahap. Jadi kemudian saya laporan, lalu kemudian saya bilang, wah kayaknya bagus nih kalau seumpamanya kita bisa sharing cerita Pak Fajar tentang perikanan. Nah, dan menariknya, artinya Pak Fajar ini sukses di bidang perikanan, punya kolam tidak hanya di rumah, tapi juga di Cibinong, ya, besar sekali. Dan nanti kita bisa belajar bersama, kita bisa mengambil inspirasi dan edukasi dari Pak Fajar sebagai praktisi. Dan untuk tidak berpanjang lebar, saya akan langsung serahkan kepada Pak Fajar untuk memperkenalkan diri. Oh, ngomong-ngomong juga ya, artinya Pak Fajar ini bukan dari perikanan loh. Nah, jadi artinya bukan dari sarjana perikanan atau sarjana agribisnis. Nah, jadi ini juga bisa menjadi indikasi bahwa untuk berhasil di bidang agribisnis, Anda bisa datang dari latar belakang apapun. Oke, jadi silakan Pak Fajar untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan profil bisnisnya, dan mungkin kalau ada slide bisa silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Bang Yovan atas undangannya. Kemudian teman-teman semua, selamat malam. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Oke, saya Fajar. Kalau background saya sebenarnya teknik. Ush, tuh. Kemudian kalau teknik elektro, tapi sejak 2018 saya pegang kolam lah. Tapi kan karena 2018. ya 2018. Tapi Eh, karena anak teknik males ya nyebur-nyebur ke kolam belepotan lumpur di kolam yang balong kalau di orang Sunda bilang atau empang ya kalau di Jakarta ya. ya, Iya, males lah lumpur selutut gitu. Jadi sebenarnya itu ini cerita dikit ya dari awal yang itu. Jadi kalau awalnya itu sebenarnya adik saya kan bantuin adik saya untuk di properti tadinya di
rumah subsidi. Tapi karena rumah subsidi itu dari tahun 2018 pertengahan itu sudah mengalami krisis, jadi kita Betul, Pak. cari-cari cara untuk memanfaatkan lahan yang kita punya yang sudah diakuisisi. Oh, jadi lahannya aslinya Eh, bukan buat kolam ya? Aslinya bukan buat kolam, buat rumah. Nah, sebelumnya dari tahun 2015 itu adik saya sudah pegang hidroponik ya, sudah punya hidroponik. Hmm. Dia sudah luasnya itu 500 meter persegi ya, perkebunan hidroponiknya. Cuman Hmm. kita hitung-hitung kalau waktu itu kan di Tasik ya, di kampung. Ini kalau hidroponik itu dari sisi penjualannya agak berat kalau di Tasik. Kecuali kita ada di Jakarta atau di Bandung. Nah, browsing-browsing-browsing, kita pengen istilahnya diversifikasi ya, tapi tidak jauh dari bidang properti. Akhirnya ketemulah Biovlog. Itu awalnya kenalan sama Biovlog. Awalnya sih saya nggak terlalu minat saya sama Biovlog sama ikan, Hmm. karena saya kan cuman bantuin adik saya juga gitu. Hmm. Nih, gini 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 gini, oke kasih makan, kasih apa, dilihat ikannya ya sekedar itu aja sih awalnya. Biovlog ya. Nah, baru Jadi mau artinya iya memang dari awal sudah masuk ke atau sudah ditentukan untuk perikanan, gitu ya. awalnya mau hidroponik, tapi kemudian karena Hidroponik. kurang bagus, Hmm. pernah juga sih perkebunan itu kita nanam labu madu ya, labu Hmm. madu sama ketimun, Hmm. Hmm. tapi ya karena kalau di landed landed land gitu, di Hmm. landed land ya istilahnya di Hmm. tanah gitu ya. Hmm. Tanah itu kan setelah panen pertama dan berikutnya itu mengalami penurunan daya dukung. Hmm. Jadi Ya, 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 ya. Unsur awal haranya. panen ya unsur haranya berkurang. Awal panen bagus, Hmm. tapi panen kedua, ketiga berikutnya turun Hmm. Hmm. gitu. Jadi kecuali kita akan di apa istilahnya ya, dibenahin lagi tanahnya, unsur haranya diolah lagi, baru dia naik lagi produksinya. Nah, ada kendala-kendala seperti itu waktu itu di perkebunan. Hmm. Akhirnya ya sudah, kemudian ketemu dengan Biovlog Hmm. itu. Jadi Oke. kita nyemplunglah ke Biovlog. Hmm. Jadi sebenarnya keunggulan bisnis dari Biovlog ini sebenarnya apa sih Pak? Artiannya apa yang spesial tentang Biovlog? Yang spesial, dia bisa di lahan kecil. Oh, oke. Bisa di lahan kecil ya. Kemudian bisa di lahan kecil. Hmm. Kemudian hemat air. Hmm. 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 Hemat air, kemudian produksinya bisa tingkatkan gitu daripada di kolam tanah ya. Kemudian dia tempatnya itu dia bisa jadi urban farming ya. Jadi di perkotaan bisa. Oke. Kalau Nggak ada teman-teman aroma ya? punya aroma nggak ada, Hmm. 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 nggak ada. Walaupun airnya butek gitu ya, coklat seperti Bang Yovan kemarin lihat, tapi Iya, kan iya. nggak ada baunya gitu. Sama sekali tidak ada baunya. Ya kemarin saya Jadi sempat silakan silakan Mbak. jadi kalau lokasinya sih bisa di mana aja, bisa di rooftop. Hmm. Hmm. Kalau Hmm. dia ductnya kuat gitu ya, bisa di atas, di rooftop, Hmm. Hmm. bisa di halaman belakang, di samping, bisa memanjang, bisa melebar. Nah, keunggulannya itu. Jadi tempo hari saya sempat berkunjung memang untuk niatnya belajar terkait dengan perikanan, utamanya bioflok, dan saya lihat sendiri airnya bahkan itu walaupun apa ya nggak jernih ya, butek begitu ya, tapi nggak ada baunya. Dan juga Pak Fajar ada informasi airnya bisa diminum ya, apa betul?
bukan bisa diminum. Ada orang yang iseng untuk membuktikan bahwa airnya itu tidak beracun, dia Hmm. show off-nya minum gitu Diminum tuh di air kolam ya, bayang. digituin. Padahal di dalamnya ada ikan nila tuh ya. Artinya Ada ikannya. ada ikannya bisa diminum ya, bisa diminum. Oke. Bukan bisa diminum, di dicoba untuk dibuktikan ke yang lihat, di Oh iya, benar benar dimasukin ke benar. mulut gitu. Bukan Iya, diminum, iya. bukan bisa Bukan bisa diminum. di salah ya. Artinya bisa diminum Salah. ya, tapi saya tidak ditawarkan air itu ya. Saya tetap dikasih marjan ya kemarin ya waktu saya datang ya. Iya 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 iya. Betul betul Bapak Baja. Oke. Jadi untuk bioflok ini apa aja jenis ikan yang bisa? Jenis ikan sebenarnya, kita lihat dulu fungsi biofloknya ya. Mm-mm. Fungsi bioflok itu sebenarnya adalah bio itu dari kata hidup, flok itu dari gumpalan. Mm. Jadi di dalam kolam itu nantinya ada gumpalan-gumpalan vlog gitu ya, gumpalan-gumpalan vlog yang hidup. Hidupnya itu apa? Karena itu dia probiotik di dalamnya. Probiotik. Vlog ini fungsinya di biofloktan itu fungsinya untuk menetralisir kondisi air. Jadi kalau ini kan kolam yang di belakang saya nih ya, ini sekalian saya terangin juga. Ini kan istilahnya kalau mau gampangnya ini close water system. Hmm. Jadi airnya itu dia juga gitu, nggak kemana-mana, diem airnya, Nggak ngalir ya? nggak ngalir, Hmm. diem saja. Itu aja airnya ya, itu aja gitu. Nah sekarang bayangkan kalau misalnya kadang-kadang air sumur di beberapa daerah itu kalau diendapkan 3 hari aja, itu ada di beberapa daerah itu akhirnya muncul bau kan. Air diendapkan gitu di ember di beberapa daerah itu yang misalnya kurang beruntung gitu ya daerahnya, itu akan menimbulkan bau juga gitu pada akhirnya. Nah itu karena di dalamnya berkembang bakteri-bakteri yang menghasilkan gampangnya itu amoniak biasanya yang bau-bau begitu. Nah, coba bayangkan di dalam kolam yang airnya tidak mengalir, terus di dalamnya ada ikan. Hmm. Apa yang terjadi dengan airnya gitu. Nah, kalau tidak diapa-apain, tidak direkayasa, itu bisa jadi seminggu juga kita panen ikan, Oh, seminggu ya? panen panen bangke, Oh, panen bangke seminggu ya. Airnya nggak kemana-mana, kotorannya di situ. Si ikan selalu ngubek-ngubek aja hasil kotorannya sendiri dan itu hasil akhirnya itu amoniak sama ketika feses feses ataupun urin manusia juga kan mengandung amoniak itu yang bau itu amoniaknya ikan juga sama. Nah akhirnya karena begini kemudian direkayasa gimana caranya supaya si kotoran ikan itu tidak meracuni penghuninya. hmm. Hmm. Maka itu diolah, ditambahkan beberapa material, kemudian ditambahkan probiotik, sehingga si air itu kondisinya untuk ikan normal. Hmm. Untuk ikan ya. Nah, itu fungsi pertama. Jadi bioflok itu fungsi pertamanya, sistem bioflok fungsi pertamanya adalah untuk memelihara air. Memelihara air ya, fungsinya bioflok. Memelihara air. Ya, jadi sebenarnya memelihara ikan itu adalah memelihara air. Oh, ini keren. Air Memelihara airnya ikan. sehat, Hmm. ya airnya sehat, ikannya pasti sehat. Oke. Ikan kelihatan sehat, air belum tentu sehat. Bisa jadi nanti 3 hari kemudian panen lagi gitu, ya kan? Sama ketika kita yang paling jelas deh kalau di rumah-rumah itu di teman-teman nih di Jakarta semua ya, atau di Ya, Bekasi atau di mana gitu ya.
itu kan biasanya yang kelihatan jelas itu kolam ikan koi ya. Hmm, Ikan koi itu kan bening banget ya. Itu karena airnya yang dipelihara tuh airnya bukan ikannya. oke. Airnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga dia cocok untuk si ikan koi. Oh, oke. Jadi Nah, yang jadi dipelihara fokusnya adalah airnya sebenarnya. airnya, airnya sehat sesuai dengan yang ikan mau dengan kondisinya ikan, maka ikannya otomatis akan sehat. Sama kayak kita aja, rumah juga atau kondisi gedung itu dibikin sehat gitu Hmm, lingkungannya, maka ya, manusia di dalamnya akan sehat. oke. Jadi jangan dibalik treatmentnya. Hmm, Treatmentnya itu bukan dari ikannya dulu, tapi dari airnya. Itu yang pertama. Jadi fungsinya bioflok itu yang pertama adalah membuat air eh, memelihara air lah gitu ya, memelihara air ya. memelihara air. Kemudian yang kedua, vlog itu dihasilkan dari hasil rekayasa untuk memelihara air ini, Hmm, hasil pengolahan yang ada di dalam air sehingga menghasilkan ujung-ujungnya vlog. hmm, Si apa namanya si kotoran ikan itu nanti oleh probiotik dan beberapa bahan bahan itu dimasukkan sebagai stimulus ya, sebagai bahan bakar atau bensin atau sebagai penguat si probiotik untuk mengurai hmm, hasil akhirnya itu vlog. hmm, hmm. Nah, kalau yang pertama untuk air untuk pengolahan airnya sebenarnya semua ikan bisa, Semua ikan. semua ikan. Kalau untuk yang dilihat adalah kondisi airnya saja. Hmm, Ya, kondisi airnya saja itu semua ikan bisa, mau ikan koi bisa, mau ikan lele, patin, mas, kemudian nila, bahkan udang pun bisa. bisa. Kan udang ada udang air tawar ya. Ya. Nah, itu bisa. Nggak masalah. Bahkan yang terakhir itu ada lagi yang pasti akan kaget juga itu baramundi pun bisa. Apa Pak? Baramundi? Hmm, tahu nggak baramundi? Kakak Baramundi. putih. Oh, kakak putih. Iya, iya, Ah, iya. kakak putih itu ya itu cerita lain lah. Kakak putih juga bisa. Hmm. Nah, itu kalau untuk cuman menetralisir airnya ya. Jadi semua ikan bisa. Semua Nah, ikan cuman kalau air tawar ya. air tawar, bawal bisa, bawal air tawar bisa, gurame pun bisa. Nah, yang kedua, bioflok itu fungsinya nanti adalah dia sebagai cemilan ikan, sebagai makanan Hmm. pendamping Si vlognya tadi. vlognya tadi. Jadi si apa namanya si feses, si Hmm. kotoran ikan itu diolah oleh probiotik, kemudian jadi vlog. Vlognya ini dimakan lagi oleh si ikan. Hmm. Nah, untuk yang bisa makan vlog, tidak semua ikan air tawar bisa. Oh, gitu. Jadi hanya sejauh ini hanya nila Inilah dan nilanya nila hitam, nila merah sama bisa. Kemudian udang. udang ya. Dua itu ya, yang bisa makan vlog. Ya, ya. Jadi si vlog ini kalau disederhanakan dia seperti plankton. Hmm. Hmm. Nah, ikan darat yang makan plankton itu hanya nila dan udang. Dua itu yang makan vlog. Vlog. Nah, jadi untuk mengambil manfaat dari dua opsi ini itu adalah yang masuk banget nila. Hmm. Nah, untuk yang kedua sebagai makanan pendamping akhirnya adalah pakan yang kita berikan kepada si ikan nila lebih irit Iya. Hmm. Hmm. gitu. Sama aja kayak kita kan orang biasa makan nasi pagi, Hmm. siang, malam, terus Hmm. ternyata di sorenya dikasih gorengan.
Pasti Jangan malamnya nanti. gorengan, Pak. Jangan gorengan. Oh, Roma sari jangan kelapa. gorengan. Jangan. Roma Oh, sari kelapa, oh, biar keren dikit. oh, Romas. Ya itu iklan dong. Nah, jadi makan malamnya ngirit. Iya. Tadinya satu piring, satu porsi jadi setengah gitu. Nah, Sama, ikan juga begitu. Dengan adanya vlog, dia konsumsi peletnya jadi menurun. lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Nah, itu di bioflok ada hitung-hitungannya. Jadi kalau si ikan nila ini kita pelihara di kolam konvensional, kolam tanah, Mhm. dia ada istilahnya FCR, Food Consumption Ratio. Hmm. Nah, jadi rasio atau perbandingan antara pakan yang diberikan dengan hasil daging yang diberikan oleh ikan dari hasil makan itu. Hmm. Nah, kalau di kolam tanah itu 2:1, duanya itu di pakannya, satunya itu di dagingnya, di Dagingnya. berat dagingnya. Nah, karena Itu ini yang bentuknya standar padat, ya. kita standar. Itu Hmm. karena bentuknya padat, kita ngukurnya dalam dalam gram ya, dalam gram. Ya. Jadi kalau kita menghabiskan 2 kilo pakan Ya. dari awal sampai panen, Ya. maka 2 kilo pakan itu menghasilkan 1 kilo daging ikan nila. Iya. Kalau di atas itu Kalau berarti buruk ya. boros bukan buruk sih. Oh, Buruk sih boros ya. enggak, tapi boros. Ya hitung aja biayanya 1 kilo berapa. Betul. Nah, kalau pakai bioflok, yang 2:1 itu jadi 1:1. 1:1 ya. Bisa turunnya Iya. besar juga Nah, 1:1 itu default ya, defaultnya apa standarnya. standarnya, 1:1. Nah, kalau kalau 1,2 aja itu sebenarnya boros. Mm-mm. Bahkan ada yang bisa 0,8 perbandingannya. 0,8. Berarti lebih sedikit Ya, peletnya dibandingkan dagingnya yang daging yang dihasilkan. Ya. Jadi kalau 1:1 itu 1 kilogram pelet akan menghasilkan ujungnya adalah panennya sampai panen itu menghasilkan 1 kilogram daging ikan. Iya. Itu. Oke. Jadi eh, deltanya di situ itu. Oke. Baik, untuk ibu-ibu Majelis Taklim TML Mukaromah ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan. Kebayang nggak tadi? Kebayang, Kedengeran Pak. nggak terlalu susah? Kebayang ya? Ya, Bang Yovan mah kebayang. Itu teman-teman yang lain. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, Saya. Ya. Baru awal saya tertarik banget Pak ya. Jadi ini kan saya juga bukan backgroundnya di perikanan gitu ya. Nah masih awam banget nih tentang bioflok. Jadi bedanya bioflok dengan yang lain dan kira-kira kalau misalkan yang beda bidang, yang misal saya psikologi, gimana nih awal mula untuk mempelajarinya mungkin karena masih awal banget tapi Mm-mm. kok menarik banget gitu apalagi kalau melihat 1 kilo pakan kok bisa jadi 1 kilo daging Daging. karena Ya. kan apalagi suka banget ikan jadi menarik gitu. Jadi beliau ini Pak, backgroundnya itu adalah dia itu jurusannya pencak silat, ambil ekskulnya psikologi. Nah, dia pengen artiannya bagaimana caranya untuk bisa mendalami perikanan juga. Mungkin Pak Fajar bisa bantu, silakan. eh, sebenarnya bioflok ini teknologi yang pada akhirnya, jadi teknologi bioflok itu berkembang ya dari awalnya itu ada yang mereka bilang sistem 1, ada yang sistem 2, kemudian kalau saya makainya jadinya kita sebut sistem 3. Sistem satu itu Tahu ya? ada ya sistem 1 itu jadi si biofloknya itu dijadiin dulu di dalam kolam. Kolamnya itu istilahnya dimatengin dulu dengan biofloknya, baru ikannya masuk. Itu yang
pertama. Tapi kalau yang pertama ini makan makan tempat, karena sebelum ikan masuk itu si ikan kan ini ada proses perpindahan ya dari ikan kecil, Mm-mm. kemudian dari ukuran tertentu dia masuk ke kolam yang kita mau untuk jadi bioflok. Itu ada perpindahan. Nah, perpindahan ini harus ada proses yang namanya karantina dulu. Oh, diadaptasi dulu. Di diadaptasi dulu. Ya, bisa dikatakan diadaptasi dulu. Jadi kalau langsung masuk dari misalnya nih ada kolam, ada ikan benihnya kecil-kecil gitu ya, sekitar 15 gram gitu ya, sekilo 15 gram itu sekilo 70 ya, 70 ekor ya. Tiba-tiba masuk ke kolam bioflok itu pasti stres. Oh. Stres itu akan mengakibatkan kematian. Nah, jadi di karantina dulu dia. Karantinanya ya biasanya tuh dipuasain, kemudian dikasih garam supaya bakteri yang dari kolam kolam tanah ya itu ikut bisa dimatiin dulu. Kemudian setelah itu sehat, tidak ada kematian, masuk ke kolam bioflok. Itu yang sistem pertama. Nah, tapi kalau sistem pertama itu boros kolam, karena kita harus punya dua kolam akhirnya. Yang satu karantina, yang satu kolam bioflok yang dijadikan. Di Nah, karantina bisa untuk berapa lama, Pak? eh, standarnya 3 hari. 3 hari. Oke. Standarnya 3 hari, tapi bisa jadi sebulan. Uh, gitu ya. Kalau jadi boleh masuk ke kolam bioflok itu kalau sudah tidak ada kematian. Oh. Gitu. Nah, yang sistem kedua itu karena ini boros di kolam infrastruktur ya, maka di maka dibikin lagi si ikan itu langsung masuk ke kolam yang akan dijadikan bioflok, tapi biofloknya materialnya pembentuknya belum dimasukin tuh, jadi airnya masih jernih. Nah, itu dikarantina dulu di kolam itu. Setelah si ikannya tidak ada kematian, baru eh, kita aplikasikan istilahnya ya. Kita aplikasikan material untuk pembentukan vlog. Hmm. Nah, itu cara kedua. Ada lagi cara ketiga itu lewat, kalau yang saya pakai itu pembentukannya, materialnya disatukan di peletnya, Oke. di makanan ikannya. Nah, jadi kita tetap melakukan karantina. Nah, tapi setelah karantina selesai, langsung dikasih pelet yang sudah ada material untuk pembentukan vlog. Tadi pertanyaannya apa ya? Itu Ceritanya jadi udah banyak. banyak sih Pak. Tapi jadi masih bingung si vlog ini tuh materialnya tuh apa aja ya Pak? Awal Apa? buat Material jadi untuk vlog pembentukan ini. vlog. Mm-mm. Oh, tadi pertanyaannya saya sebagai orang Yang psikologi bisa bedain. gimana bisa masuknya gitu ya? Hmm. Sebenarnya kalau kalau untuk psikologi bisa bisa nanti dipelajari psikologi ikan. Psikologi ikannya dipelajari. Jadi maksudnya gini, untuk mengetahui si kolam bioflok ini sehat atau tidak, Hmm. eh, ada ada apa ya? Ada perangkat untuk mengukur itu. Hmm. Kalau kita di bidang kimia pakainya namanya kertas lakmus. Mungkin teman-teman kalau yang di SMA pernah pakai kertas lakmus. Lakmus itu biasanya kalau yang paling sederhana untuk untuk mengetahui pH air, Ya. ya kan? Nah, tapi Bahasa asam ya, Pak ya? perkembangannya ya basah dan asam. Ya, ya, Apakah ya. airnya basah atau airnya asam. Hmm. Tetapi kemudian kertas lakmus ini berkembang. Nggak cuma pH yang bisa diukur, tapi ada 7 lagi yang bisa diukur. Di antaranya adalah nitratnya bisa diukur, nitritnya bisa diukur, kemudian alkalinitasnya bisa diukur, Uh, salinitasnya bisa diukur gitu. Jadi di Istilah-istilah satu kimia lakmus semua ya. kimia semua. Nah, Harus punya teman orang cuman kimia.
Oh, guru kimia minimal. Nah, itu. Nah, Iya, iya. tapi dengan kita belajar sejalan dengan kita memelihara ikan, kita bisa tahu nih psikologi ikan. Jadi jadi Psikologi ketika jadi kalau ikan sehat indikatornya apa? Psikologinya gimana di ikan itu? aktif, lincah. Manusia deh aktif, lincah satu. Manusia juga gitu kan, sehat dia aktif dan lincah. Yang kedua apa? Kurang lebih. Ada kontak mata. Nah, Enggak ya? selera makannya enggak, selera makannya Cara makan. bagus. Iya, iya. Oke, oke, oke. Manusia sehat biasanya selera makan bagus. Ikan Iya. pun selera makannya bagus kalau dia sehat. Nah, Paham ya? kalau tidak sehat, kalau tidak sehat kebalikannya. Ikannya diam, dikasih makan, nggak mau, dia diem aja gitu. Iya. Nah, itu kan psikologi ikan ya. Jadi Harus kita bisa paham. belajar di situ. Kemudian kita juga bisa lihat indikator di air, bisa juga. Oh, airnya udah kayak gini nih. Mhm. Mhm. Udah terlalu kental atau warnanya beda. Terus apalagi ya, di ikan itu jadinya dia tidak lincah. Nah, Mhm. akhirnya saya dulu awal-awal pakai kertas lakmus itu. Mhm. Tapi setelah jalan 2 bulan lah, 2 bulan 3 bulan itu udah nggak dipakai. Jadi kita lihat si karakter ikannya aja Balik lagi ke psikologi gitu. ikan Jadi tadi ya. ya, jadi sebenarnya gampang, tapi memang harus setiap hari. Bagaimana kita bisa mengenal ikan kalau cuman seminggu sekali kita datang lihat gitu, nggak akan kenal, nggak akan Hmm. tahu. Jadi harus Jadi setiap harus hari. total. Jadi harus total. Dan sebenarnya bidang ilmu apapun bisa masuk ke perikanan, terutama bioflok ya. Si Oke. orang anak psikologi sekarang suruh masuk ke kolam ikan yang berlumpur gitu, nggak akan mau kan? Iya. Iya, tapi kalau ini ya bersih karena kita di pinggir-pinggirnya aja. Paling nanti kalau lagi panen harus ada orang yang bisa masuk ke dalam kolamnya. Oke. Pertama, Oke. jadi kemudian harus punya mentor, Hmm. harus punya temen yang bisa diajak ngobrol tentang bioflok. Oke. Ya mentor lah. Jadi kalau begini gimana, kalau begini gimana, kalau ini apa, terus apa yang harus disiapin, itu harus ada orang yang ngerti. Dan Hmm. saya akan bilang jangan berpa- berpaku pada YouTube, jangan. Oh, YouTube aja nggak cukup ya? Nggak cukup, Mm-mm. malah bingung nanti, malah bingung karena pengalaman setiap orang tuh beda-beda dan yang dituangkan di YouTube jadinya beda-beda. Jadi di biovlog itu sebenarnya tidak ada SOP yang mateng untuk bisa dipakai setiap orang sama gitu, nggak ada. Oke. Jadi kalau ini kan biovlog ini istilahnya kolam modern ya. Nah, di kolam modern itu tidak ada suhu, Suhu nggak tidak ada berpengaruh. orang, tidak, bukan suhu temperatur, suhu itu ya orang yang sangat ahli gitu ya. Oh, ngobrol Pak. Salah. Salah ya? Salah. Bapak nggak jelasin sih, ngamuk tuh Bu Emi tuh. Iya, iya, iya. Udah serius-serius Iya, ternyata beda makanya. gitu. Nah, itu kalau di IT protokolnya beda. Iya, 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 Jadi iya. nggak nyambung gitu. Oke. Nah, jadi si di kolam modern itu tidak ada istilah orang yang lebih ahli atau lebih tahu akan misalnya bioflok gitu ya. Mm-mm. Karena setiap orang pengalamannya akan beda-beda dan belum tentu seseorang itu tahu akan suatu hal yang dialami oleh orang lain. Dia Jadi hanya setiap akan orang tahu bisa ngembangin beda-beda. karakter sendiri ya. Betul. Prosedur standarnya ada, Hmm. tetapi ketika kembangan-kembangannya itu yang nanti akan beda. Oke.
Nah, kalau di kolam bioflok ini Hmm, eh, karakter setiap kita bisa bilang karakter setiap kolam itu beda. hmm, Jadi kalau ada kolam, ada dua kolam, jangankan di tempat yang berbeda ya. Misalnya satu kolam nih di Bogor, yang satu lagi di Bekasi. hmm, Kalau itu pasti akan terjadi perbedaan dalam penanganan atau hasil yang akan didapat walaupun SOP yang kita lakukan sama terhadap dua kolam ini. hmm, Jangankan begitu ya, dua kolam yang ada ini nih, saya punya 6 kolam nih. hmm, 6 kolam ini walaupun dikasih treatment yang sama, hmm. hasilnya belum tentu sama Oke, oke, oke. gitu. Pak, Jadi beda-beda. Mm-mm. nyambung sedikit ya. Untuk pemula yang Hmm. pengen belajar biovlog, langsung aja modalnya berapa, Pak? Yang paket hemat lah. Belajar ya, ini Ya, belajar kan? belajar. Atau hobi lah, hobi ya. Ya, Hobi itu kalau untuk nila bisa di kolam ukuran 1 kubik, 1 kubik. satu satu kali satu kali satu, lebar satu, panjang satu, tinggi satu itu bisa untuk Oh, nila jadi ya. kolamnya kolam persegi, bukan kolam lingkar gitu, bukan? Nah, kolam lingkar kalau mau agak enak di diameter 2 sampai 2,5 meter Oke. diameternya. Nah, Untuk kalau pemula ya. mau ya karena mau hemat lagi ya bisa pakai tong tandon yang warna putih ya tuh yang kalau di pinggir jalan ada rangka besinya tuh. Oh, iya, 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 iya. Tahu nggak? Iya, iya, Pernah iya. lihat kan? Benar, benar. Itu Yang kan biasa itu istilahnya bekas-bekas kimia begitu kan? ya itu Mm-mm. bisa tuh pakai itu. Mm-mm. Nah, kalau untuk sekedar hobi itu bisa dipakai. Mm-mm. Nah, nanti bisa dicoba itu ada hitung-hitungannya ya, apa namanya perlengkapannya kan ada beberapa itu bisa dihitung dan 1 kubik itu bisa antara 80 sampai 150 ekor per kubik. Sampai panen. Ya tentunya ada deviasi, deviasi maksudnya ada kematian pasti. Hmm, Kematian itu pasti. pasti ada. Cuman kalau yang sudah ahli itu kematiannya tidak akan lebih dari 2 sampai 3%. Waduh, luar biasa. Kalau yang sudah Oke. ahli ya, Jadi 1 meter kubik itu bisa diisi ikan sebanyak 80 tadi ya? 80 sampai 105, janganlah 150 kebanyakan, 120 lah kalau masih baru ya. 120 ya? Oke. Nah, bandingkan dengan kolam konvensional. Kolam konvensional itu 1 kubiknya hanya 30 ekor. Jauh ya? Jauh. Karena daya dukung kolamnya beda. Mm-mm. Tapi bukan berarti kolam bioflok itu harus 80 atau 120 ekor per kubik. 30 ekor per kubik pun bisa. Oke. Nah, tapi kan daya dukungnya dikurangin. Kalau kita mau menghemat misalnya listrik, karena dia kan pakai aerator. Nih, di sini kan kalau kelihatan nih ada gelembung-gelembung ya. Nah, Mm-mm. ini dari pompa pompa udara. Pompa udara kan butuh listrik. Iya. Semakin besar kolamnya, pompanya yang dibutuhkan semakin besar. Mm-mm. Nah, untuk menghemat listrik, misalnya pompanya kita kecilkan, bisa. Mm-mm. Ikannya pun dikurangin. Kayak Oke. yang di kolam di Bogor itu loh, Bang Oke. Yovan. Nah, Jadi cuman kekurangannya. Mm. untuk modalnya berapa tadi, Pak? Jadi kita mulai dari yang 1 kubik aja ya. Ya, betul. Tendon itu 1,2 juta, ya Hmm. kan? Hmm. Pompanya sekitar 500.000. Hmm. Hmm, dengan ikan 2 juta lah. Jadi kolamnya 1,5, lalu kemudian satu eh, koma dua 1,2 ya. ya, pompanya 500-an, Pompa 500-an ya. Ya kasar-kasar koma berarti 2 tujuh juta ya. 2 juta lah. Nah,
2 juta modalnya tuh. Jadi untuk pemula yang ingin mencoba atau belajar dari dasar biovlog itu siapkan dana sekitar 2 juta. Peruntukannya adalah kolam untuk membeli Nila. bak kolam. Ya nila ya, ikan nila ya. Ya, Itu ya. adalah kolamnya 1,2 juta, pompanya 500.000. Lah ikannya kok nggak dimasukkan, Pak? Ya, Oh, ikannya sudah. paling butuh ikannya paling ya 2 juta itu dengan ikan lah. Dengan ikan dengan Oh, pipa-pipa. pakannya sudah masuk itu ya? eh bisa Mm-mm. pada Oke. pada kenyataannya kan si si tenden itu ada yang cuman 800, ada yang Oh cuma iya sembilan iya. ratus, Oke. ya kan? Tergantung kita dapatnya. Tapi kalau Jadi mau mau 2 juta sampai ada ikan sampai pelet bisa. oke. Itu paling paling peletnya satu karung itu paling kalau kalau 100 ekor. Untuk pemula biasanya panen paling lama berapa lama, Pak? Panen itu kecepatan panen itu banyak faktor. Mm-mm. Mulai dari keahlian kita mengolah air, pertama. Yang kedua, pemilihan benih. Mm-mm. Jadi kalau benih di kolam modern, terutama bioflok, itu Mm-mm. biasanya kita nanya ini benihnya dari mana. Oh, Ada ada sertifikatnya tidak? oh benihnya sudah Sertifikat ada sertifikatnya. ada. Sertifikatnya itu nanti isinya adalah nasab, Oh, garis nasab. Ada keturunan, nasabnya ya? garis Iya, ada iya, iya. nasabnya, garis keturunan. Mantap. Ya, luar biasa. Ikan Kalau ada nasabnya juga ka- ya? ya dia eh, eh, apa namanya ya? Oh, saya jangan masuk ke daerah situlah nanti jadi isu. Jadi ikan untuk kolam modern itu ada nasabnya. Nasabnya itu misalnya si indukannya betinanya apa, jantannya apa. Oke. Nah, itu ada dan itu keturunan keberapa gitu. Iya, iya. Dan itu ada sertifikatnya kalau yang bagus. Biasanya ngambilnya itu dari Balai KKP, Kementerian Perikanan dan Kebunan ya kalau nggak salah. Jadi artiannya dari ada lembaga khusus lah ya yang mengeluarkan Lembaga khusus pemerintah. Karena mereka yang aktif untuk mengeluarkan strain. Strain itu yaitu eh, jenis ikannya, nasabnya dari mana ke mana gitu. hmm, Strain. Jadi ada nama-namanya, ada nirwana. Kalau yang pemerintah punya, yang KKP, kementerian itu, dinas itu, dia biasanya dia namanya nirwana, Nirwana. nila nirwana. Oke. Inilah Itu Nirwana. ada kepanjangannya saya lupa tuh. Tapi swasta juga ada yang ngembangin. Ada nila kekar, ada black prima, ada red prima, ada red nils, ada Oke. Bangkok, banyak. Jadi kayak lele juga ada sangkuriang, ada dumbo, Hmm. ada mutiara. Nah, itu Kalau nasab. dari pengalaman Pak Fajar yang paling kuat nasabnya yang mana, Pak? Yang nggak mati Yang lah. murni, Hah? yang murni, yang murni. Oh, yang ini. Murni itu dalam artian gini. Misalnya kita punya kolam. Nila itu termasuk ikan yang cepat beranak. Oke. Nah, kita punya kolam, terus di kolam itu ternyata banyak anakannya. Nah, itu kita ambil, kita pelihara. Mm-mm. Nah, itu nggak jelas Nggak jelas. apakah nggak jelas karena kita nggak tahu ini anaknya bapaknya siapa, ibunya siapa gitu. Oh. Bisa jadi ibu dan bapaknya ini adik kakak. Oh. Kalau adik kakak kalau incest gitu ya. Kalau incest begini genetiknya nggak bagus. Nah, kita tahunya Sama kayak gimana? Kita tanyain atau atu itu gimana? Nah, itu. Makanya kalau yang serius indukan itu jantan dan betina itu dipilih. Oh, ini asli misalnya dari Bangkok misalnya. Ini Oh. asli dari
Bekasi misalnya, disilang, dikawinkan. Anaknya kan bisa dicatat tuh ada nasabnya. Oh si bapak, si jantannya ini sebetulnya ini, anaknya ini dilihat, dipelihara. Itu pengujiannya lama itu. Jadi kalau di KKP itu kita sebenarnya tinggal terima aja Oke, hasilnya oke. kalau di KKP. Jadi yang lebih aman itu memang dari KKP. Intinya kalau dari KKP resiko mortalitas itu minim lah ya. Salah satunya bibit unggul itu. Mm-mm. Jadi tingkat kematiannya rendah. Kenapa tingkat kematian rendah? Karena daya tahan dia terhadap lingkungan tinggi, Mm-mm. daya tahan dia terhadap penyakit tinggi, Mm-mm. kemudian pertumbuhannya cepat, Mm-mm. itu ya, lincah dan segala macam, dagingnya bagus, Oke. gitu ya. Karena di ikan sendiri ada yang bentuknya itu kalau Bangkok itu dia memanjang, sinila Mm. itu. Mm-mm. Kalau yang prima, black prima maupun red prima itu dia agak Melek. begini, Oh, gini. Kalau yang Bangkok dia manjang gini, manjang. oke, oke. Itu. Jadi bentuknya ada beda-beda. Itu dagingnya pun jadi beda-beda juga. Dan keunggulannya Bioflok itu hasil dagingnya akan lebih tebal Mm. daripada dari kolam tanah. Oke. Dagingnya Walau lebih padat dan ya. ya lebih padat dan juga dibandingkan dengan yang dari danau, dari Mm. waduk. Itu waduk itu biasanya kita ngomongnya KJA, kolam jaring apung, karena segede gitu dibatasinya pakai jaring. Waduk itu dibatasi oleh jaring-jaring, jadi kita ngomongnya KJA. Oke. Nah, dia lebih bagus. Kemudian kualitas dagingnya itu dia tidak berasa lumpur. Mm. Ini Teman-teman nih Pak, yang lagi ngantuk-ngantuk di belakang, kalau beli ikan di pasar suka ada yang bau lumpur nggak? Atau rasa lumpur? ada nggak? Ada ya? Ada bau lumpur ya? Ya, Bau lumpur. lumpurnya yang mananya? Ikannya apa andanya? Jadi di Iya. dagingnya itu biasanya begitu. Nah, kalau di bioflok nih aman. Hmm. Untuk nila sendiri yang bagus untuk bioflok itu yang warna hitam apa yang warna apa itu? Oranye apa merah sebutannya? Dan sama aja sih, Oh sama ya. sama aja. Tergantung. Nah, tapi ada pendukung fanatiknya. Oh oke. Jadi kalau nila hitam itu pendukung fanatiknya orang-orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Oh. Kalau di Jawa ya, kalau di luar Jawa saya nggak tahu. Hmm. Kalau nila merah pendukung fanatiknya itu eh, kaum migran yang ada di Jabodetabek. Oh oke oke. Jadi kadang-kadang orang Sunda yang udah di Jakarta itu lebih suka nila merah, atau orang Jawa yang udah di Jakarta atau di Jabodetabek dia lebih suka nila merah Jadi kalau daripada di nila Jawa hitam. Barat itu yang lebih fanatik itu adalah eh, nila Nila hitam. hitam. Ya, kalau Ya, orang dari Jawa katakan ambil misalnya dari Wonogiri lah ya, lama di Jakarta gitu kan, misalnya itu dia mendukung nilai merah gitu ya. ya biasanya jadi kemerah. Oh, Sebenarnya orang Betawi pun dia lebih ke hitam. Saya juga kurang kurang begitu paham ya kenapa di Jabodetabek lebih laku nila merah. iya 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 iya. Padahal kalau yang pendukung fanatik nila hitam, nila merah itu disebut seperti makan ikan hias. Kok ikan hias? Kok makan ikan hias? Iya, Oh, ada iya kan warnanya sih. merah. Ada warnanya. Iya 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 iya. Kecuali ikan mas ya. Kalau ikan mas tidak yang warnanya kuning tidak disebut ikan hias. Iya, iya. Karena sebenarnya nila merah itu sepertinya sih baru. Karena dia asalnya itu dari Mesir kalau nggak salah ya. Nila hitam dan merah itu dari Mesir. Yang masuk duluan tuh nila hitam. Dari Afrika sana lah. Jadi
Intinya adalah bahwa untuk mereka yang ingin, kalau saya review lagi, artinya mereka yang baru pertama kali belajar bioflok, bagusnya beli ikan, ya bibitnya itu adalah dari balai yang sudah terpercaya, salah satunya adalah KKP, gitu ya. Betul ya Pak ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ya, tapi juga misalnya KKP itu kan di Sukabumi, Bang Evan. Nah, Mhm. ada orang-orang yang istilahnya sebagai perantara lah, reseller lah, Seller. reseller. Jadi mereka karena untuk beli ke KKP juga biasanya nggak bisa dalam partai kecil, dia harus besar, harus Oh. banyak. Nah, jadi ada orang-orang yang dia beli banyak di KKP, di Ditas, di Sukabumi, masukin ke kolamnya dia, nah itu dijualnya ketengan sama dia. Hmm. Jadi reseller. Nah, beli ke mereka bisa tuh. Mhm. Biasanya kita bisa tuh nanyain ada sertifikatnya enggak. Biasanya kalau dari situ dia bisa nunjukin sertifikat. Atau kalau kita memang sudah tahu orangnya, ya udah nggak usah nanya gitu juga. Oh ya udah, memang dan dia bagus. Tapi belum tentu ya dari reseller yang satu dua kali bagus, ketiga kali bagus juga belum tentu bisa jadi jelek. Mhm. Karena Oke. kan ikan makhluk hidup ya. Jadi tingkat apa ya namanya ya kestabilannya tergantung sih Mhm. banyak banyak hal tergantung cuaca ketika mereka dilahirkan atau ditetaskan segala macam. Oke. Nah, yang nggak kalah pentingnya sekarang, ini kan kita bicara mengenai agribisnis. Jadi kan ujungnya agribisnis ya pasti bisnis ya. Kata agribisnis kan ada bisnisnya juga tuh. Nah, di setiap bisnis itu kan pasti ada tantangannya. Untuk biovlog ini tantangannya apa sih Pak yang paling besar lah ya untuk pemula? Literasi, Literasi, gimana tuh maksudnya? eh, knowledge. Jadi melihara ikan modern di kolam modern dengan sistem bioflok itu harus kuat di teori lah. Hmm. Awalnya dia harus tahu dulu teorinya, literasinya, bacaannya. Cuman memang kalau literasinya itu kita dapat dari YouTube, ujung-ujungnya bingung. Karena coba aja lihat di penggiat biovlog di YouTube, beda-beda itu. Ngasih taunya beda-beda. Dan tidak setiap poin keluar di YouTube-nya. Ada yang memang sengaja disembunyikan, ada yang memang nggak keluar kalau nggak ditanyain gitu. Dianggap sudah mampu ya, dianggap udah tahu. eh Ya karena kan preferensi orang kan beda-beda ya. Hmm. Ada yang menganggap bahwa oh ini sebenarnya nggak penting gitu. Tapi bagi orang lain itu penting. Dan karena bagi orang lain penting, tapi dia nggak tahu informasinya itu, jadi hancur-hancuran gitu kolamnya. Jadi belajar dari YouTube itu justru salah ya? Nggak salah. Untuk referensi awal, boleh tuh ditangkap ya. Hmm. Kemudian yang keduanya, dia harus punya temen yang tadi saya bilang. Harus Hmm. punya temen yang bisa menjadi mentornya dia, menjadi Oh, yang tadi tuh pembimbing dia. suhu Ya, suhu. Iya iya wah iya. pembimbing, pembimbing, Oke oke. mentor, gitu, mentor. Pegang satu orang. Hmm. Nah, pernah kejadian soalnya ya, teman saya cerita, dia mentor, dia menjadi mentor seseorang. Hmm. Ikutin nih, misalnya Bang Yovan ya, Hmm. Bang Yovan, nih ikutin nih ya, prosedurnya kayak gini, 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 gini. Hmm. Oke, terus dia kenalan, Bang Yovan kenalan sama orang lain. Ternyata orang lain juga ini penggiat biovlog, ngeliat ke kolam Bang Yovan. Terus dia bilang, oh ini jangan begini, rubah nih kayak gini, gini, gini. Akhirnya dirubah, ya akhirnya nggak akan mateng. Hmm. Karena beda aliran. Jadi beda cara, Hmm. Hmm. preferensinya beda. Jadi satu orang pegang, coba sampai satu siklus, gimana cocok nggak di kolamnya dia?
Jadi jangan baru 2 bulan dijalanin kemudian pindah haluan, Hmm. nggak akan benar. Iya, iya, iya. Satu siklus memang berapa lama Pak Fajar? Satu siklus itu sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. 4 bulan sampai 5 bulan ya. Hmm. Ya, tapi bisa juga di 3,5 bulan bisa. Kalau ada yang bisa bilang 3 bulan, nah itu harus dilihat dulu benihnya sebesar apa waktu masuk ke kolam Hmm. gitu. Karena bisa jadi dia benihnya yang sekilo misalnya 30 ekor, Hmm. Hmm. bisa 3 bulan panen. Tapi kalau masuknya sekilo 70 ekor, nggak akan bisa 3 bulan. Minim-minim 4 bulan. Itu waktu saya kemarin datang ke tempat Pak Fajar, saya lihat sendiri itu ikannya begitu giat ya, maksudnya begitu lahap pada saat dikasih makan tuh ya. Istilahnya kayak Brutal airnya ya. kayak mendidih ya, brutal gitu kan. Ya mungkin bukan brutal bahasanya, bengis, bengis mungkin atau biadab ya yang Oh, makan lebih parah lagi gitu. ya. Jadi makannya sangat luar biasa sekali. Nah, itu bibitnya apa? Dia sertifikat lulusan mana itu bibit? Oh, jadi itu saya pakai yang swasta. Oh, swasta. Nah, itu bibit dari kalau di dunia perikanan nila ada satu orang terkenal dari Sukabumi namanya IP. Oh, Sebenarnya namanya bukan IP sih, panggilannya IP. Jadi dari Pak IP. oh, Pak IP. Ya, ya. Ya, itu salah satu penggiat nila yang sudah sangat terkenal karena dia mewarisi kemampuan orang tuanya, bapaknya. Oh, Pak IP Jadi itu. dari Pak IP itu punya bapak Hmm. yang kalau nggak salah dia kerja di balai ya, di balai. Nah, dia punya keahlian dalam eh, pembibitan, Mm-mm. ya, indukan dan pembibitan dilanjutkan oleh Pak IP ini. Pak IP Sunda ya? Sukabumi, Sukabumi. Oh, iya. Ada hubungan nggak Eh, dengan Bu Opi? Subang, Subang, Subang. Hah? Gimana, Pak? Iya, iya, iya. Oh, beli sama Pak IP. Nah, beli sama Pak IP boleh Subang. dikasih Minimal kalau dikirim minimal 3 kintal. 3 kintal berapa tuh Pak? Berapa ekor? Ya, yang ukuran sekilo 70. Oh, sekilo 70. Kebanyakan dong kalau buat Berapa tuh? pemula. Iya, makanya itu kalau dikirim ya, kalau diambil bisa kiloan. Oh gitu. Kalau diambil bisa kiloan. Subang, Subang, sorry, bukan Sukabumi, Subang. Subang. Mm-mm. Oke. Dari Pak IP ya. IP bisa. Atau dari ada lagi yang punya nila Black Prima dan Red Prima itu dari perusahaannya CPP. CPP. CPP itu perusahaan pakan. Oke, Dia oke. kayaknya dia satu holding dengan Carun Pokpan deh. Oh, oke. Tahu nggak Carun Pokpan? Carun Pokpan itu yang punya merek Fiesta. Oh, ini apa namanya tuh yang nugget ya, nugget ya. Ayam. Ya, Oh, nugget, ayam, potong. Nah, itu kan Carun Pokpan itu dia bikin plasma untuk ayam-ayamnya. mm, mm, mm. Oke. Jadi banyak yang dimodalin petani untuk bikin untuk pengembangan ayam Mm, potong. Carun Pokpan. Carun Pokpan itu kemana-mana CPP kan dia. CPP kalau di ini Prima Pangan Prima apa gitu, Citra Pangan Prima Pangan kalau nggak salah CPP itu. Jadi dia juga selain bikin pelet ikan, dia ngembangin strain namanya Prima. oh, Prima. Makanya tadi ada sebutan Black Prima, Red Prima Ini gitu Prima, ya. Prima. Ya, ada juga ya orang mana gitu kekar, nila kekar. Oke. Nah, sekarang kalau seumpamanya kita bicara bisnis kan nggak lepas dari tadi kita udah bicara modal awalnya kurang lebih 2 juta, kembangin selama 6 bulan, ya kan? Nah sekarang 5 bulan. ketika sudah 5 bulan, ketika sudah jadi
dijualnya kemana Pak? Kalau kami yang masih pemula ini jualnya kemana? Apa di keteng di pasar atau gimana? Terus, seperti apa? Penjualan itu kreativitas, ya kan? Apapun ya, apapun cara jual barang itu kreativitas. Tapi kalau di hasil bumi, memang ada istilahnya pengepul. Oh, pengepul. Ya, di perkebunan ada tuh pengepul jagung misalnya, pengepul atau tengkulak ya, tengkulak beras. Itu Hmm, ada hmm, tengkulak atau pengepul buah-buahan. Nah, di ikan juga ada pengepul. hmm, Nah, tapi kalau di pengepul, harga mereka yang punya, hmm, ya kan? Kenapa petani-petani kemudian misalnya harga harga beras kok dijualnya bisa 10.000 sekilo, hmm, tapi petani itu paling cuma 2.000 misalnya ngejualnya. Nah, itu kan olahannya tengkulak karena distribusinya yang panjang. hmm. Oke. Ikan juga ada tengkulak, pengepul, pengepul istilahnya. Hmm, Cuman kalau ikan memang tidak serendah beras misalnya ya, harganya tuh eh, bisa tinggi. Cuman yang pegang harga itu Cirata kalau untuk ikan Waduk ya? di waduk. Kalau di ikan air tawar, ikan darat itu tidak ada kasta seperti di sayuran. Oh, oke. Kalau di sayuran ada kasta. Misalnya kangkung yang ditanam di tanah Hmm, dengan kangkung yang ditanam dengan model hidroponik, ya, harganya gimana? beda. Beda. Mahal mana? Ya, kemungkinan yang hidroponik ya. Nah, hidroponik, Hmm, tanaman sultan. iya, Ya, pembelinya pun terbatas. terbatas. Terus kalau tanaman organik lebih mahal Oh, itu lagi kan? lebih mahal lagi yang pasti. Nah, Kalau itu. Heeh, Nah, itu kalau di sayur ada kasta harga, ya, tergantung bagaimana cara pengembangannya, ya, budidayanya. ya. Nah, kalau di ikan nggak ada. Hmm. Pembeli Jadi itu artinya sekarang mau dari bioflok atau kolam tanah sama ya? sama harganya. Dan yang Hmm. megang harga itu Cirata Oh, oke. karena dia menguasai 80% ikan darat nasional. Oke, oke. Ikan air tawar 80%-nya itu dikuasai oleh Cirata. Hmm, 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 Jadi mereka yang menguasai harga. hmm. Jadi kalau orang-orang yang belum terlalu kenal dengan bioflok, ketika saya tawarin harganya berapa bang? 28. Mahal banget. 25 bang katanya. Hmm, Terus saya yang kaget 25 dari mana? Harga mana itu 25? hmm, Itu. Jadi standarnya belum ketemu. hmm. Oke. Jadi Gitu. artinya kalau untuk pemula berarti yang dianjurkan adalah penjualan melalui pengepul atau bagaimana? Tergantung skalanya seperti apa, Hmm. ya kan? Kalau skalanya hobi, ya dijual ke tetangga lebih menguntungkan, Oh, betul. ya kan? Oke. Kalau ke tetangga nih, ini kayak kolam yang kemarin yang di Bekasi tuh Bang Yovan, Ya, ya. itu kan cuma satu kolam ya, baru nyoba ya, baru nyoba. Hmm, hmm. Kemarin itu saya jual ke Berokan. Berokan itu dia kayak pengepul, Hmm. tapi jenis ikannya banyak. Jadi akan dia nyediain ikan emas, ikan lele, ikan nila, ikan Ya, gurame gitu ya. ya. Di kolam kecil dan dia perputarannya cepat. Begitu datang 2 hari kemudian habis. Itu Oke, berokan. Nah, oke. ke berokan itu saya jualnya kemarin saya antar 29.000. Hmm, Nah, terus saya bilang sama itu kan punya om saya sama tante saya. Coba jual tawarin ke tetangga. hmm, Berapa harganya? Mereka tanya gitu kan. hmm. 35 Jauh ya? sekilo.
Jauh. Kenapa? Karena jualnya itu sudah dibersihkan. Oh, Sisiknya dan dalaman perutnya sama insangnya udah bersih. iya, 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 iya. Terus sudah di packing. Walaupun Jadi, tidak di vakum, tapi di frozen kan, dibekuin tanpa bumbu itu ya? tanpa bumbu. Oke. Jadi diukur dulu pas sebelum dibersihin 1 kilo, Hmm. terus dibersihin misalnya sekilo 4, nah 4 itu langsung dibersihin di dalam satu dibungkus, ya itu yang dijual. Karena Hmm. di pasar 38, Oke. Itu tadi sekarang itu kalau 38. seumpamanya dijual di harga sekilo 29.000, ada untungnya itu? Tergantung total panen. Hmm. Jadi kayak kalau kalau D4, kolam diameter 4 dengan kepadatan 100 ekor per kubik, Hmm. cuman satu kolam, Hmm. paling inpas. Oke, oke. Inpas aja sudah bagus gitu. Tapi kan ini kan baru nyoba ya. Inpas aja udah bagus. Nah, sebenarnya kalau mau sebenarnya dengan kolam 4 D4, 4 kali D4 diameter 4 Hmm. itu adalah untung, tapi masih tipis. Hmm. Belum bisa dijadikan Penghidupan ya? penghasilan yang bisa penghasilan yang diandalkan. Hmm. Hmm. Nah, kalau mau jadi penghasilan yang bisa diandalkan, itu minimal 200 kubik. 200 kubik. Ya, 200 kubik itu kalau 4 saja berarti 50 kolam ya? enggak. Jadi kalau D4, ya, kolam diameter 4 nih yang kayak di belakang saya nih, ini kan Ya, D4. ya. Kalau ketinggiannya 80 cm, coba hitung. Volumenya berapa? Ada yang bawa kalkulator nggak? Kalkulator coba. Berapa itu? Diameternya 4, Hmm. Berarti ketinggiannya 80 oh, cm. 4 meter 80 ya cm. ke diameternya. Ketinggiannya 80 cm. 0,8 Volumenya berapa? kali 0,8 dikali 4 berarti ya. Dikali Dikali 2, dikali 2, dikali 3,14. 3,14. Oh, 10 ya itu ya. 10 apa? 10,048 berarti Apa satuannya? 10 meter kubik. 10 kubik. Ya, Ya, 10 meter kubik. ya. Atau 10.000 Maaf, maaf, maaf. Eh, itu oh ya benar-benar 10 meter kubik. 10 kubik. 3,14 dikali 4 dikali 0,8 kan? Salah, salah, salah. Tiga. Oh, benar hasilnya memang 4, tapi secara ngitungnya bukan begitu. 3 R kuadrat kali 3,14 kali tinggi Ya, volume. iya, Ya, R-nya kan 2 kali 2. Memang 4 benar. sih, tapi jangan 4. langsung jadi 4. Oh iya. Jangan jadi langsung jadi 4. Karena nanti kalau 1,5 jadi beda. Iya, iya, Kalau iya. misalnya 3 itu jadi beda. Nggak kali 3 kan? Betul. Ya, Kali 2 gitu. Jadi kuadrat. 10 kubik. Hmm, Itu 10 10 kubik. kubik atau 10.000 liter. D4 nih, dengan Dem. ketinggian 80. Hmm. Maka itu kalau 200 jadi berapa kolam? 20 kolam. 20 kolam. Itu baru bisa jadi penghidupan. Bisa jadi penghasilan yang bisa diandalkan. Oke, oke, oke. 20 kolam tuh berarti itu. Jadi Ya, artinya kalau buat mau kalau mau detailnya japri aja deh. Susah soalnya hitungnya. oke, Banyak yang harus dihitung gitu. siap, siap. Oke, Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Dan buat para penggiat agribisnis dimanapun Anda berada, Anda bisa bertanya langsung melalui YouTube atau IG atau WhatsApp dari grup agribisnis organik. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Itu yang di belakang ngantuk apa gimana? Enggak, itu emang hitam. Ngerti nggak? Oh, ngerti nggak? Ngerti nggak? Ada yang nggak ngerti? Ngerti nggak tuh?
Ngerti. Ya, oke. Silakan, Bu. Ada yang bertanya? Oh, tadi saya lupa nanya nama tuh yang nanya. Nah, ini ada yang mau bertanya. Namanya. Namanya siapa? Nura, Pak. Siapa? Nura. 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 Ya, adiknya Oke. Nila. Ya, Mbak Nura, gimana? Ya. Nah, ya. Lebih penasaran aja sih, Pak. Kenapa dari sekian banyaknya ikan, Bapak memilih ikan nila? Terus dari apa sih itu? Terus hambatan apa sih yang Bapak laluin setelah Bapak menjadi peternak ikan gitu? Kenapa milihnya nila ya? Hmm. Oke. Jadi di air tawar itu ikan juga ada kastanya. Hmm. Kasta tertinggi itu dari harga ya lihatnya adalah ikan gurame. Gurame yang paling mantap harganya. Mahal, mahal ya kan? Yang kedua ikan mas. Yang ketiga ikan nila. Nah, tetapi untuk pemanfaatan secara maksimal dari teknologi bioflok seperti yang saya sudah terangkan tadi kan ada dua pendekatan kan, pemeliharaan air dan pemanfaatan vlognya. Itu yang bisa cuma nila. Dan yang pertumbuhannya cukup cepat gitu ya, itu nila. Kalau gurame itu bisa sampai 8 bulan dan dia tidak makan vlog. Ikan mas juga sama, dia nggak makan vlog. Pertumbuhannya cepat, tapi peletnya lebih FCR-nya dari 1:1. Gitu. Jadi di OPEX-nya tinggi. OPEX. OPEX itu. Kebayang nggak OPEX? Ya, Operation operational Expense. expenses. Ya. Ya, jadi biaya operasional bulanan. Biaya yang harus dikeluarkan dalam 1 bulan. Kemudian nanti ditotalkan dari mulai masuk ikan sampai panen itu biaya operasionalnya berapa? Biaya operasional itu termasuk pembelian itu listrik, eh, karyawan yang mengerjakan, gitu ya. Kemudian pelet dan kelengkapannya semua, probiotik dan pendukung-pendukungnya, molase, kapur. Nah itu dihitung semua. Itu OPEX-nya. Oke. Nah Itu itu tadi nggak ketemu kalau di ikan mas atau ikan gurame. hanya nila yang bisa memberikan nilai jual yang cukup menarik gitu ya. Sebenarnya ada lagi lele. Oh, lele. Tapi kalau lele itu karena dia tidak makan vlog, maka tebar padatnya yang dibesarkan. Oke. Cuman kalau makanannya hanya pelet, ya marginnya tipis. Ya, Tapi mahal. kan volumenya digedein. Jadi kalau 1 kubik itu lele itu bisa 400 ekor Wih, sampai 2.500 ekor 1 kubik. banyak ya. Ya, dan lele itu ada, nanti mungkin saya bisa kirim ke Bang Yovan ya. Itu ada Lendura, lele nila dalam drum. Oh, oh, bisa digabung. Enggak digabung, tapi istilahnya memelihara lele dan atau nila di dalam drum. Tapi kalau nila Oh. saya nggak rekomendasi karena nila itu butuh space yang luas untuk dia bergerak aktif. Oh, tadi singkatannya Lendura. Singkatannya Lendura. Nanti saya kasih itunya videonya ke Bang Jovan ya, bisa disebar ke yang lain. Itu Ada itu hubungannya itu dengan dia Senora ya. Beda lagi. beda lagi. Nah, Oke. kalau lele itu bisa, itu tahu nggak yang tong biru yang pinggir jalan juga suka banyak tuh, yang 200 liter tong biru yang Ya, untuk biasanya untuk tempat sampah atau tempat air. ya. Nah, lele itu bisa di situ dengan konsep bioflok. Hmm,
Ya, ya. Tapi ya biofloknya itu cuman untuk pemeliharaan air. Oh, supaya airnya nggak usah diganti-ganti gitu ya. Minim penggantian air. Oke. Bisa. Itu 200 liter itu 375 ekor. Hmm. Ya, ya. Jadi berapa tuh sekubiknya? Sekitar 2.500 kalau saya itu. Itu nanti pada saat panen berapa yang mati? Kalau di drum Nah, seperti itu? kalau Lendura kan bukan proyek saya ya. Jadi kalau dia sih bilangnya sekitar 10 sampai 20% kalau nggak salah dia ngomongnya. Oke, Lendura ya, 10 sampai 20. Ya. Oke. Tapi kalau lele harus ada sortir. Oh, dipilih terus gitu ya. Jadi ukurannya disamakan. Oke. Karena yang besar nanti akan memakan yang kecil. Hmm. Dia kanibal. Jadi Hmm. kalau yang em, ibu-ibu nih yang di belakang yang kecil nggak bisa disatuin sama lele, ntar dimakan sama lele. Ya, yang mana ya, Pak? Ya, ya. Kalau tapi gede-gede semua sih ini mah nggak ada yang kecil. Oke, Pak Fajar. Jadi dari perjalanan Pak Fajar sampai saat ini, eh, Kendalanya ya, oh tadi ya, ada satu lagi kendala. hmm, Kenapa milih nila? Karena dengan sistem bioflok nila itu optimum lah. Kalau yang lain ikannya agak agak kurang kayak kayak misalnya gurame tadi terlalu lama, ikan mas juga karena tidak makan vlog dia FCR-nya tinggi. oke, Lele juga sama tapi lele itu untuk di bioflok juga orang-orang tidak terlalu rekomendasi sih kalau di bioflok oke, gitu. Jadi pemilihan nila ya karena dia yang paling bisa memanfaatkan dua hal, kebersihan airnya dan vlognya dan harganya relatif stabil. Harga relatif stabil, kemudian apa? Pertumbuhannya cepat segala macamnya optimum lah hasilnya. oke. Gitu. Kemudian kalau kendalanya, nah kendala itu biasanya ditandai oleh kematian ikan. Tadi yang seperti saya bilang panen cepat di 2 bulan atau di sebelum panen ya udah panen duluan Ya, ya. kematian. Kendalanya itu sebenarnya mengatasi kematian ikan. Hmm, Nah, ngomongnya sih gampang mengatasi kematian ikan, tapi yang diupayakan tuh banyak. Dari mulai infrastruktur mulai dari pemipaan, hmm, konsep pemipaan, konsep apa namanya pompa udaranya, hmm, kemudian konsep peletakan airstone. Airstone itu em, alat kalau di akuarium itu yang menimbulkan gelembung udara ketika ditiup di air. kayak Nah, batu konsep gamping gitu ya. penempatannya, kemudian konsep pemberian pakan. Hmm, Pemberian makan ini ada hitungannya lagi. Nanti ada CN rasionya. CN rasio ini karbon nitrogen rasio apa namanya ya? Persentase keberadaan karbon dan nitrogen di dalam air. oke. Ada hitungannya lagi ya? Eh, ada hitungannya lagi. Jadi banyak yang di, di, diusahakan gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, ngomongnya gampang. Kendala itu karena kematian. Nah, listrik pun bisa menjadi kendala. Listrik. Karena pompa airnya butuh listrik. Nah, sekarang yang kelihatan aja nih kayak listrik nih ya. Saya coba bedah dikit ya. Kayak listrik. Listrik itu yang pakai peralatannya itu pompa air. Pompa udara. Hmm, Yang harus dipertimbangkan apa? Berapa banyak pompa udara yang harus kita punya. oke. Jadi paling tidak kita punya spare. Spare satu kalau yang satu rusak.
Kalau misalnya kita hanya pakai satu, berarti kita harus punya dua. Kalau yang satu rusak, ada lagi, ya kan? Kemudian daya yang kita butuhkan untuk satu ini berapa watt gitu, wattnya berapa. Jadi kita harus masang berapa watt. Kemudian kalau mati listrik, gimana? Apa yang harus disiapkan? Pilihannya kalau masih cuman ya pilihannya kalau cuman satu satu mesin pompa udara, pilihannya dua. Kita pakai genset atau kita pakai pompa air yang AC/DC. Jadi kalau listriknya nyala dia pakai dari listrik, kalau listriknya mati dia pakai baterai. Kayak Oh, mobil mobil hibrid ya. ada itu ya, ada pompa seperti itu ada ya di pasaran ya? Ada, ada, tapi harganya memang lebih tinggi. Oke, oke. Ada tuh. Terus apa lagi ya? Terus apa kendalanya listrik itu kalau misalnya dia tegangannya turun, apalagi ada lagi peralatannya yang dibutuhin, stabilizer misalnya, Oke. gitu. Jadi eh, kendala tantangannya itu mengatasi kematian ikan, Ya. tapi bukan kendala ya, tantangannya lebih banyak dari sekedar bagaimana ikan tidak mati gitu. Jadi intinya agribisnis kayak perikanan pun yang seolah-olah cuman ngasih makan doang, nggak mandiin kan, ikan kan nggak dimandiin ya gitu. Gak Tapi dimandiin. tantangannya banyak ya ternyata ya. Banyak kalau dirinci, tapi kalau dijalanin sih nggak banyak. Hmm, Cuma ngasih makan doang kalau dijalanin. iya, seolah-olah cuma ngasih makan doang kan, padahal Ngasih makan. Padahal banyak. kita harus siapin. Jadi persiapan awalnya, capex-nya tinggi Hmm, di awal, hmm, capital expenditure-nya tinggi hmm, di awal. hmm. Jadi modalnya tinggi di awal. Tapi kalau dia Udah jalan. sudah sesuai, Hmm, ya insya Allah sih nggak jadi pusing gitu. hmm, hmm. Begitu Oke, mati listrik ada genset atau si pompanya pindah ke baterai, iya, ya kan? Atau kalau dia tegangannya turun ada stabilizer. iya. Tapi kalau nggak ada ini semua, ya pusing. Kayak pada saat saya berkunjung ke tempat Pak Fajar tempo hari, Pak Fajar pernah cerita bahwa sempat mati lampu, lalu di solusinya pakai air toren ya, dikucurkan air toren supaya ada gelembungnya gitu ya. Nggak, itu supaya oksigennya nambah. Oh, supaya oksigennya nambah. Jadi gini, bioflok itu kan ada probiotik. Mm-mm. Jadi yang butuh oksigen di kolam itu dua, ikan dan probiotiknya. Oke, oke. Karena itu dikasih aerator, mesin penghasil pendorong Udara. udara. Mm-mm. Ya, aerator istilahnya. Aerasi istilah gelembungnya, aerasinya berapa banyak. Nah, karena itu butuh itu karena nila sangat butuh oksigen dalam pertumbuhan. Oh, Kalau kayak lele atau patin tidak terlalu. hmm, Lele, patin itu tidak terlalu butuh oksigen banyak dibandingkan nila untuk pertumbuhannya. oke. Itu. Jadi ya itu ke kendalanya ketika kita tidak bisa menyediakan infrastruktur yang minimal mungkin kita bisa tenang gitu. Oke. Iya, iya. Jadi banyak sekali walaupun walaupun seolah-olah gampang, tapi sebagai pemula banyak sekali yang harus dipelajari, banyak teori yang harus dipelajari, ya kan? Banyak perhitungan yang harus dilakukan, luar biasa ya. Jadi nggak cukup hanya istilahnya modal 2 juta lalu kemudian bisa panen gitu ya. Nggak seperti itu. Pak Fajar ngomong-ngomong, kalau sekiranya nanti ada teman-teman atau ada pemirsa kita yang kemudian tertarik untuk belajar dengan Pak Fajar buka kelas nggak?
Kelas kelas berbayar ada, Ada ya? Oke, kelas berbayar ada. Nanti yang fasilitatornya mentor saya. oke. Ya. Eh, beliau itu salah satu orang dari sedikit orang yang bisa menjawab persoalan secara teori dan praktek. Biasanya kebanyakan tuh saya masih kayak gitu. Misalnya, ini kalau misalnya kayak begini, digimanain gitu. Saya akan jawab pengalaman saya itu saya giniin. Tapi kenapa harus begitu? Ya karena pengalaman aja gitu. Nah, kalau beliau bisa jawab tuh kenapa harus digituin? Karena ada urutannya ini karena begini 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 teorinya kena gitu. Teorinya kena dan prakteknya kena. Beliau salah satu orang yang bisa jawab itu. Jadi kalau untuk pelatihan bagusnya sama dia, sama beliau. Oke. Itu pelatihannya boleh tahu nggak? Yang formal ya, yang Ya, formal ya. yang formal. Kalau sekedar datang, nanya, silakan, nggak apa-apa. Itu kalau pelatihan tadi yang diselenggarakan itu berapa lama kira-kira, Pak? 2 hari. 2 hari ya. Boleh boleh Hmm. boleh di spill harganya berapa? Gini, itu 2 hari, tapi tidak putus sampai di situ. Nanti di coaching, di mentor sama Oke, beliau. oke, oke. Jadi nanti teman-teman kalau yang sudah pelatihan sama beliau itu nanti dimasukkan ke grup, Mm-mm, dita- bisa nanya bebas. mm-mm. Kalau misalnya deket, nanti ya misalnya saya bisa lihat gitu ya kolamnya kayak Oke, apa, oke. ada permasalahan kita bisa kunjungi gitu. Oh, ada Bisa inspeksi juga ya? ya jadi tidak putus sampai selesai gitu. Habis Mm-mm, pelatihan selesai putus nggak gitu. Nah itu oke, 2 hari. Harganya itu di 2 juta. 2 juta. Tuh ya. Ya, Jadi para pemirsa ya penggiat agribisnis kalau Anda yang penasaran ingin belajar terkait dengan ikan nila bioflok ya, itu bisa belajar tanpa dari YouTube ya. Tadi dibilang bahwa artinya kalau belajar cuma ngandelin YouTube bisa salah arah. Jadi bisa belajar langsung sama pakarnya. Harganya adalah 2 juta rupiah, kelasnya 2 hari, tapi tidak putus. Intinya adalah dibimbing sampai menghasilkan. Kurang lebih begitu ya, Pak Fajar. dibimbing selamanya. Oh, dibimbing selamanya tuh. Luar biasa. Iya, selamanya lah. Kalau di dalam grup WhatsApp, kalau dianya udah bosen keluar sendiri gitu kan. Iya, 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 iya. Jadi, Selama dia berkecimpung di biovlog, beliaunya ada, ya terus. oke, oke. Jadi sebenarnya harga segitu murah banget. Murah Dan banget. kalau dilihat dari ilmunya, itu daging semua. Kita bilang daging semua lah. Hmm, hmm, hmm. Oke. Jadi, kalau dari tingkat keberhasilannya bagaimana tuh Pak Fajar dari ikut kelas itu? Artinya apakah kemudian rasionya pasti lebih banyak yang berhasil atau pasti berhasil semua atau gimana nih? Untuk para pemirsa ini kan artinya hitung-hitung juga kan biaya untuk ikut sekolahnya ini. Ya, selama ini kalau kalau tidak ada force major itu kayak misalnya mati listrik, ya Hmm, kan? hmm, Kemudian infrastrukturnya memadai, semuanya sesuai lah, proper sesuai SOP-nya yang nanti diberikan, hmm. itu 80-90% bisa panen. 80-90% ya. Bisa panen. Oke. Panen selamat gitu ya, 80% dengan kematian ya di bawah 10%, 20%. Oke, oke. Awal ya, Bagus. awal ya. Awal ya, 20%, 10% itu udah bagus di awal. SR-nya 80%, 90% itu udah bagus. SR itu survival rate, tingkat Oh, hidup. iya, 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 iya. Tingkat Ya, hidup. tapi nanti siklus selanjutnya kita bisa tekan setelah punya pengalaman, punya gambaran, kita bisa tekan di bawah 5%. Jadi tetap kata kuncinya adalah ada siklus selanjutnya gitu ya. Maksudnya jangan mutung baru sekali coba gagal terus mutung gitu jangan ya.
nggak bisa. Jadi kalau pemain-pemain biovlog yang sekarang maju itu pernah ada yang kehilangan 2 ton, 2 ton. 2 ton. Ikan tuh mati 2 ton. Terus kalau 2 ton tuh gede banget tuh. um, Pak Fadel berapa ukuran? Untuk untuk memberikan perspektif gitu ya. Dia ini ukurannya sekitar 120, berarti ya dua, kurang lebih ya dua, 200 dua, dia gitu. 2 ton itu 2.000 kilo ya. Ya, 2.000 kilo. Kalau satu kolam 1.000 ekor, D4 tuh 1.000 ekor misalnya, ya, panen di 200 gram, sekilo 5 ya. ya, Berarti satu kolam itu 2 kintal ya. ya. 2 Ya, kintal. artinya 10 kolam 10 kolam mati sama semua. dengan D4 mati Ush, semua. luar biasa. Itu pernah begitu. Mentor saya juga pernah dari 10 kolam mati 6 kolam. Pernah. Ush. Karena ada kesalahan SOP waktu itu. SOP pemberian, dia kan peneliti sebenarnya. Hmm. Jadi nah ini ada proses lagi, ada proses fermentasi yang belum selesai Hmm. terhadap pakan, itu Hmm. sudah diberikan ke ikan, Oh, istilahnya belum matang gitu ya. belum matang. Hmm. Nah itu 6 kolam habis. Jadi pemain-pemain yang sukses sekarang, kalau dilihat kolamnya, misalnya kolam biovlog itu orang-orang punya 200 kolam, 200 kolam. D4, 100 kolam, ada yang sampai ya 200 kolam lah, 200 kolam, 100 kolam. Nah itu perjuangannya ya itu nggak mutung. Hmm. 200 kolam, berarti kurang lebih lahannya seberapa luas itu, Pak? Ya itu aja kalau D4 kira-kira butuh 4 kali 4 kan, atau 5 kali 5 lah, 25 meter persegi lah untuk satu kolam. Hmm. Kali 200, 5.000, ya 5.000, 5.000 meter. luar biasa. Dan Ya. itu apa namanya, mereka jualnya udah ke PT. Hmm. Jadi mereka punya sertifikasi ISO Hmm. untuk prosedur, untuk SOP, Hmm. sehingga mereka bisa jual ke perusahaan yang ekspor ikan. Oh. Ini jadi orientasinya udah ekspor ya kalau pemain sampai 200 atau 100 kolam gitu ya. Ya, jadi kalau tadi ditanya jualnya gimana, paling gampang ngepeng ke tetangga. Tangga. Ya, atau sistem, kalau sekarang kan ada banyak sistem PO, Hmm. ya kan? Hmm. Sistem PO pada tahu nih biasanya teman-teman nih. Hmm. Sistem PO. COD, Jadi COD lah, COD gitu ya. PO dan COD. Saya pesen, Hmm. saya buka PO nih buat hari Sabtu. Siapa Hmm. yang mau pesan ikan? Nah, itu cara paling gampang. Ya. Cara paling rumit ya jual ke perusahaan untuk ekspor. Karena nanti dia lihat perusahaan kita itu kalau punya standar ISO bagus. Ya, oke. ISO berapa? 9.000 berapa gitu kalau untuk SOP kan. Nah, atau ya ke pengepul atau langsung gerilya ke pasar Hmm. atau jemput bola. Kita punya kayak es krim walls gitu, Oh, keliling keliling pakai speaker yang speaker, yang frozen yang bunyinya misalnya. kurang lebih tahu bulat bukan Nah, gitu ya? ya bisa kalau punya mobil. Iya, Jadi iya. sebenarnya untuk pemasaran tergantung kreativitas kita sih. Oke. Yang paling gampang juga sebenarnya bisa juga lewat Facebook, lewat grup. Hmm. Facebook itu cukup powerful Bagusnya untuk, menjualnya dibumbuin atau enggak? ya terserah sih, terserah. Hmm. Itu preferensi masing-masing aja. Harganya kan beda, Tap. Harganya kan beda. Oh, Dijual hidup dari kolam iya.
dengan dijual sudah dibumbuin. Jadi gradasinya itu kan dijual hidup dari kolam, dijual mati dari kolam, dijual mati frozen plain tanpa bumbu, dijual dengan bumbu, Mantap. ya kan? Atau dijual lagi pakai turunannya lagi jadiin abon, Hmm. ya Iya, kan? Kalau di Sunda itu ada ikan kere. Ikan kere itu ikan asin tapi manis. Jadi kayak miamin. Jadi ikan asin yamin gitu, yang manis. ikan asin tapi manis. Modelnya seperti ikan asin, Ikan renyah, asin. kering-kering gitu. Tapi dia bukan asin, dia manis. Oh, Kere namanya, ikan kere kalau di Sunda ada. oke. Jadi cara jualnya bisa begitu, macam-macam Hmm. banyak. Nah, kalau kolam kita sedikit, bagusnya produk turunan yang dijual. Oke, produk turunan yang bagus ya. Ya, yang dijual karena kan marginnya naik. Hmm, hmm, hmm. Marginnya naik, perputarannya cepat. Ya. Jadi untuk sekarang kita bicara mengenai karyawan, gitu ya. Artinya untuk sampai berapa kolam kita baru bisa atau baru membutuhkan karyawan. Kayak tadi kan ada yang Tergan, 200. 200 bisa nggak tergantung sih? tergantung gajinya sih, tergantung honornya. Oh bukan, maksudnya artinya sampai berapa banyak kolam itu masih bisa kita tangani sendiri. Sendiri tapi harus full time ya. Iya. Full time sendiri sampai 40 kolam bisa sendirian. Uh, Dengan 40. metode dengan metode yang saya pakai. Oh, oke. Kalau pakai metode satu atau dua agak repot tuh satu orang. Karena kalau Hmm, satu dua itu dia harus ada aplikasi, dia harus ada pemberian pakan sesuai dengan berat biomasa ikan yang ada di kolam. iya, iya. Misalnya ada 1.000 ekor. 1.000 ekor ini rata misalnya ya, rata 100 gram. Berarti kan 100 kilo, ya kan? 100 kilo ini kita ngasih makannya per hari minimal 3% dari 100 kilo. 3% itu 3 kilo ya. Satu Hmm, hari itu minimal 3 kilo. Nah, tapi kan kalau cara begitu, berarti kita harus hitung berat badan ikan setiap minggu. hmm. Bayangin kalau 10 kolam aja. Berapa lama kita ngerjainnya? Nah, repotnya di situ sih. Nggak setiap hari, tapi repotnya di situ. Dan kalau misalnya udah 100 kolam, dia nggak bisa cuma satu orang. Kapan Oke. selesainya? Iya. Gitu. Kalau metodenya satu atau dua. Tapi kalau metodenya ke pemberian pakan, yang dihitung adalah berat pakan yang kita sediakan untuk ikan. Di situ kita ngitungnya, nggak di ikannya. Hmm, Kalau di ikannya diambil, ditimbang, itu kan stres ikannya tuh. hmm. Oke, Pak Fajar. Jadi Ya, karena waktu juga sekarang sudah jam 9 lewat ya, dan oh iya ya. kita udah seru banget untuk mendapatkan inspirasi dan edukasi dari Pak Fajar. Jadi saya mau kasih konklusi untuk teman-teman yang penggiat agribisnis, utamanya perikanan. Jadi tadi ada satu quote dari Pak Fajar yang menurut saya luar biasa. Memelihara ikan itu artinya yang diperhatikan adalah airnya, gitu ya Pak. Itu yang Ya, lebih utama, akhirnya. airnya, bukan ikannya. Dan yang kedua juga bahwa ini bukan suatu yang rumit, bahkan Pak Fajar sendiri bukan dari perikanan dan bisa mempelajarinya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, modalnya tadi udah di-spill juga oleh Pak Fajar, kurang lebih ya 2 juta siapkan dan juga bisa ikut kelasnya. Ada kelas diberikan oleh Pak Fajar dan mentornya, harganya 2 juta rupiah dengan pendampingan di kelas 2 hari dan pendampingan
secara tidak langsung di grup maupun di kunjungan tanpa batas. Kurang lebih kayak gitu ya Pak ya? Ya, tanpa akhir lah. Ya, tanpa akhir. Oke. Oke Pak Fajar, terima kasih untuk inspirasi dan edukasinya untuk malam ini. Sama-sama. Ya, sama-sama. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa berkunjung ke kolam Pak Fajar. Kolam Pak Fajar ada di mana tadi? Bekasi dan di Cibinong ya. Cibinong. Nah, Pekansari. Cibinong itu di Pekansari, dekat stadion. dekat stadion ya. Jadi dekat stadion. Jadi untuk teman-teman yang ingin kontak langsung dengan Pak Fajar, nanti informasi kontak Pak Fajar akan kami sertakan juga di deskripsi. Jadi yang mau ambil kelas, yang mau berkunjung ke alamat kolamnya, bisa langsung melihat langsung gitu ya. Bahkan mungkin bisa bertemu. Kalau bertemu dengan Pak Fajar, bagusnya kapan? Weekend ya. Udah kayak dokter ya, dengan perjanjian. Dengan perjanjian. Jadi jangan lupa Dengan perjanjian. telepon dulu ya. Oke, dengan Perjanjian. demikian kami akhiri sesi kita untuk kali ini dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan edukasi untuk para pemirsa dimanapun Amin. Anda berada. Dan jangan Amin. lupa Ada kalau ada manfaatnya. pertanyaan bisa ditanya langsung di grup Agribisnis Organik Indonesia. Pak Fajar, terima kasih, selamat istirahat, dan kami mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.